Pemirsa Hotshot SCTV, di tengah persaingan di dunia entertainment hingga banyak bermunculan artis-artis pendatang baru, beberapa selebritis yang telah lama berkecimpung di dunia hiburan memilih merubah bentuk wajahnya menjadi berbeda dengan harapan akan lebih cantik dari sebelumnya lewat jalur operasi plastik. Seperti Ivan Gunawan, Titi DJ hingga Jessica Iskandar yang belak-belakan telah merubah bentuk wajahnya dengan melakukan operasi plastik dengan tujuan yang berbeda-beda. Ya, ada yang berbeda dengan tampilan Ivan Gunawan. Desainer yang juga merupakan presenter ini kini memiliki bentuk hidung yang lebih ramping dan mancung usai melakukan operasi plastik pada hidungnya. Sama halnya dengan Igun. Jessica Iskandar pun juga belak-belakan merubah hidungnya dengan menjalani operasi plastik di Korea. Dan yang mengejutkan, baru-baru ini publik dibikin terkejut dengan perubahan wajah diva pop tanah air Titi DJ yang semakin terlihat makin muda dan cantik paripurna bak artis-artis Korea. Benar saja, wajah barunya itu adalah hasil dari operasi plastik anti-aging yang dijalani di Korea. Lantas benarkah hal tersebut malah memicu banyak komentar masyarakat terkait pro dan kontra perubahan yang terjadi? Di umur 50 lebih ini kan tahun ini saya 57 tahun. Jadi di umur sebelum 50 tahun tuh udah pengen punya keinginan gitu. Pada umur 50 tahun aku ingin melakukan anti-aging surgery gitu. Pertimbangannya karena ingin terlihat lebih segar, terlihat lebih muda gitu kan. Karena saya tidak pungkiri saya ingin terlihat muda gitu. Terus kalau nggak make upan kan pekerjaan saya kan mengharuskan saya bermake up. Tanggapan aku mengenai cibiran warganet, aku nggak ada tanggapan apa-apa. Apalagi yang nyamain aku mirip ini mirip itu, nggak apa-apa. Aku anggap itu sebagai guyonan aja. Terus, abis mau gimana kan pasti selalu ada pro dan kontra ya. Jadi aku mau marah juga, marah ke siapa? Aku mau sedih juga buat apa? Aku sedih. Jadi ya udah aku take it as a joke saja, kayak bercanda-bercanda aja, nggak usah dianggap serius gitu, dan nggak perlu sakit hati juga gitu kan. Mereka mungkin nggak kenal aku, terus nggak tahu pribadi aku kayak gimana, terus nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada diriku atau apa yang aku butuhkan gitu kan. Bebas aja sih sebenarnya berkomentar itu. Namun di sisi lain, ada pula sejumlah selebritis yang dianggap melakukan operasi plastik, namun ternyata mereka tidak melakukan hal tersebut. Seperti salah satunya pedangdut Siti Badriah, Ayu Ting Ting, hingga Dewi Persik. Ini masih ori semua, nggak diapa-apain ini. Ini fat transfer aja bukan pakai silikon, pakai lemak aku sendiri. Gitu. Dari situ kan orang bisa kenal sama aku. Nanti kalau muka aku udah ganti-ganti orang nggak kenal siapa Dewi Persik. Nggak ada yang dirombak sih, cuma dibenerin aja. Kayak misalkan operasi belum ada sama sekali, alhamdulillah muka belum ada sama sekali. Jadi cuma filler aja sih, bibir filler, dagu filler, botox kayak gitu-gitu aja sih. Jadi hari ini perawatan rutin yang selalu aku lakuin setiap, kalau bisa sebulan harus ada gitu. Jadi harus tetap dirawat kulit. Penting banget ya, karena muka kan setiap hari ini kita nih aktivitas gitu. Kulit kan juga kadang suka kering, apalagi aku tipe orang yang nggak suka pakai body lotion gitu. Jadi kalau udah infus di sini ya udah bisa tetap bagus kulitnya, tetap lembab, tetap cerah, tetap glowing. Ya jadi perawatan wajib buat aku. Kalau aku sih ngelihatnya kayak Song Hye Kyo, maksudnya dia walaupun usianya semakin tua tapi semakin cantik, semakin awet muda. Ya kayak anak muda aja gitu, nggak tua-tua gitu. Jadi kiblatnya ke situ aja. Ntar gue kayaknya umur kalau 40 harus begitu, harus tetap cantik, tetap imut, tetap cute, tetap kurus. Ya, sebagai selebritis, mempunyai penampilan yang cantik dan menarik memang menjadi hal yang penting bagi mereka. Tak ayal, beberapa selebritis tanah air pun tertarik jalani operasi plastik demi terlihat lebih muda, hingga mereka pun rela terbang jauh ke luar negeri, dari Korea Selatan, Thailand, hingga Jerman, di mana beberapa negara tersebut menjadi tempat eksklusif para selebriti jalani operasi plastik. Mengejutkannya, biayanya pun tentu tak sedikit,
hingga mereka pun harus merogoh kocek yang begitu fantastis hingga ratusan juta rupiah. Meski begitu, rupanya ada pula yang berhasil sesuai ekspektasi, namun justru dianggap gagal oleh netizen karena perubahan yang terlalu ekstrim hingga wajahnya begitu berbeda dari sebelumnya meski terlihat cantik. Puas dan tidak menyesal gitu, karena memang tujuannya adalah untuk diri sendiri. Saya tidak mengejar orang untuk suka, saya tidak berharap, tidak memaksa orang untuk ayo dong suka dong, gue kan enggak. Banyak opini yang saya tahu beredar di luar sana, cuma itu hak orang juga ya. Seperti apa pula penjelasan dokter kecantikan dan ustadz melihat tren operasi plastik hingga pandangan agama dari para ustadz soal perubahan bentuk wajah lewat operasi plastik. Untuk seperti namanya aja ya, oplas anti-aging. Jadi memang bertujuan untuk bagian-bagian tubuh yang rentan mengalami penuaan nih. Misalnya bagian wajah, bagian leher. Jadi memang tujuannya itu untuk menghilangkan kerutan-kerutan dan juga biasanya ya kalau udah aging ya kulitnya yang jadi kendur. Jadi mengembalikan ke kulit yang kendur itu jadi kencang lagi gitu Kak. Oke, jadi kalau facelift itu kita mengangkat kulit dan jaringan itu misalnya otot. Itu kan kalau misalnya seiring bertambahnya usia jadi kendur ya, kita angkat semua. Oh, kalau facelift itu biasanya di daerah tengah ini ya, tengah sampai bawah ini. Gitu, kita tarik gitu. Kalau untuk forehead ya biasa seperti ini halus. Kita angkat dari sini, jadi dia diangkat lagi. Jadi kelihatan lebih kenceng kulitnya. Kalau untuk upper dan lower blepharoplasty biasanya pada daerah mata itu muncul kerutan ya. Jadi kita buang kulitnya gitu, di bawah di sini di bawah mata. Untuk neck lift ya, kalau udah tua tuh biasanya kendur ya lehernya. Ya kita tarik, kita buang sisa kulitnya. Pada dasarnya merubah apapun di dalam tubuh menurut Islam itu tidak boleh. Nah, karena pada dasarnya ini adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, ciptaan Allah yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan sungguh manusia itu dalam keadaan bentuk yang sempurna. Kata Imam Ash-Shawqani menjelaskan tentang yang dikatakan Nabi haram merubah apapun lidain kecuali untuk berobat atau untuk mengobati tubuh yang dalam keadaan kecelakaan mungkin atau dalam cacat ketika masih kecil. Nah, tren saya satu yang membuat pemikiran pribadi, oh ternyata kedokteran zaman sekarang ini sudah maju, merubah apapun bisa. Tetapi ada juga yang harus kita perhatikan, jangan karena hanya urusan pekerjaan lalu kita membuat sebuah hukum yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.